up. Halo tuan dan nyonya, apa kabar ya Pito? Alhamdulillah, semoga sehat selalu, panjang umur, dimurahkan rezeki, amin ya robbal alamin. Nah, banyak yang request dari teman-teman nih. Meskipun sedikit terlambat, saya akan nekat membahasnya ya. Nggak sedikit sih, banyak banget ini terlambatnya, berapa bulan yang lalu, hampir 1 tahun sudah ini ya. Jadi kali ini saya akan mereview sebuah film berjudul Vikings Valhalla, mengisahkan tentang kehidupan bangsa Vikings setelah 100 tahun dari era Ragnar Lord panutan kita. So, bagaimana kisah selengkapnya? Jadi nggak perlu banyak bacot, langsung aja cekicrot. Pinjem intronya Bang John lagi. Bermula di sebuah desa bernama Denlau, pinggiran London, kecamatan Sumberlawang, tempat para Vikings bermukim di tengah-tengah bangsa Inggris yang saling berdampingan. Di sini kita pun diperkenalkan dengan Sten Sigurdsson atau bangsa Viking yang dipercaya menjadi pengawal pribadi Raja Inggris yang bernama Athelred II, dan juga seorang pria gagah perkasa bernama Harald Sigurdsson yang konon katanya cicit dari Harald van Hair yang akan menjadi pemimpin Norwegia suatu saat nanti. Di tengah-tengah kebersamaan mereka, Harald pun berniat untuk pergi ke Norwegia melanjutkan hidupnya. Sebagai sahabat yang baik, Sten pun mengucapkan salam perpisahan dan berpesan agar hati-hati di jalan. Namun sayangnya Sten tak bisa mengantar kepergiannya karena ia harus menghadiri panggilan Raja Athelred yang memintanya untuk datang. Perpisahan itu terjadi begitu cepat dan setibanya di hadapan Athelred II, Sten pun menanyakan, ada kepentingan apakah paduka raja sehingga memanggilku selarut ini? Hingga tanpa basa-basi pria tua itu mengungkapkan ketidaksukaannya atas bangsa Vikings yang menempati wilayah miliknya. Sten pun merasa heran, bukankah kita selama ini hidup berdampingan dengan baik dan tak ada masalah? Namun Athelred tak memperdulikan hal itu dan menegaskan bahwa kedekatan ini harus berakhir karena malam ini ia akan membersihkan wilayahnya dari benalu-benalu yang bermukim. Dan seketika itu pembantaian dilakukan secara massal hingga semua bangsa Viking di pesisir pantai Inggris musnah. Tanpa terasa setahun sudah pembantaian itu berlalu. Raja Knut, pemimpin Vikings Denmark, yang mendengar berita itu pun sangat marah dan mulai mengumpulkan para Viking dari seluruh penjuru untuk melakukan pembalasan. Para Viking barbar anti ejakulasi dini pun berdatangan menembus badai, dan bersamaan dengan itu juga kita diperkenalkan dengan armada dari Greenland yang berisi Freydis atau wanita tidak gampang basah dan juga Leif Erikson, pria hebat yang menjadi leadership serta beberapa awak kapal lainnya. Hingga tibalah mereka di Kattegat yang kini telah menjadi pusat peradaban kota. Tak mau berlama-lama, Leif pun meminta Freydis untuk menjaga kapal sementara ia akan pergi memastikan keadaan benar-benar aman. Dengan itu Leif pun mulai menelusuri Kattegat dan berusaha membaur dengan orang-orang di sana, hingga tiba-tiba 3 orang pria mulai menyapanya. Dari percakapan kali ini kita tahu bahwa Leif datang bukan untuk bergabung untuk balas dendam terhadap Inggris, namun ia jauh-jauh datang dari Greenland hanya untuk menemukan orang yang menghancurkan keluarganya. Hingga tiba-tiba sosok tinggi besar sok kuat bernama Alfrun datang mengganggunya. Leif pun merasa sangat risih dan
I'm sorry. Di sisi luar, Harald yang sudah menjadi sad boy sejak dini nampaknya mulai tertarik dengan keberadaan Freydis dan mulai mendekatinya. Dan siapa sangka karisma Harald yang begitu matang berhasil membuat wanita itu luluh dan pengencrotan. Setelah bersenang-senang ria bersama, Harald pun terkejut melihat luka Freydis yang berbentuk salib. Hingga ia pun menceritakan bahwa luka inilah yang membawanya datang ke tempat ini. Karena di masa ia masih balita, beberapa Viking memakai kalung salib datang menghancurkan keluarga dan bahkan memperkosanya. Haraldsson pun mulai menyadari sesuatu, namun tiba-tiba Leif datang memecah perbincangan mereka untuk memperlihatkan kapal-kapal yang semakin banyak berdatangan. Siapa sangka dengan kedatangan kapal-kapal itu membuat Freydis teringat dengan masa lalunya dulu. Seketika Freydis berniat untuk langsung menyerang, namun Leif memintanya untuk sabar dan terus mengikuti kemana mereka pergi. Hingga mereka pun melihat pemukiman tentara full squad terbangun rapi di sana. Raja Kenneth pun begitu tersanjung karena telah mendengar kehebatan-kehebatan mereka selama My Trip My Adventure. Dan bahkan Kenneth juga pernah mendengar bahwa Olaf dan Gunnar mengetahui pertahanan Inggris dengan baik, yang tentu akan memperlancarkan masalah kita saat ini. Olaf pun membenarkan hal itu, bahkan tidak hanya mengetahui tapi hafal, karena merekalah yang membangun pertahanan itu untuk Raja Ethelred II. Namun sebelum ini berlanjut, Olaf mempunyai sebuah syarat yang mengejutkan, di mana ia meminta semua bangsa Viking berhenti menyembah berhala atau pagan dan beralih ke Kristen, agama yang ia percayai saat ini. Dari perbincangan mereka kita jadi tahu bahwa saat ini sudah banyak bangsa Viking yang beralih kepercayaan, karena seperti yang kita tahu di era Ragnar dulu, semua Viking masih menjadi pagan atau penyembah berhala. Tentu saja Kenneth menolak hal itu karena sudah pasti akan menimbulkan perang saudara. Hingga di malam harinya, Raja Kenneth pun mengumpulkan seluruh bangsa Viking yang telah datang dan mulai membakar semangat atas balas dendam ini. Beberapa ratus tahun yang lalu, bangsa Viking berbondong-bondong pergi ke Inggris membalas kematian Ragnar. Kita meraih banyak kemenangan dan berhasil membangun peradaban. Namun saat ini apa? Bangsa Second nekat membantai dan membersihkan bangsa kita. Bjorn Aronsted dan Eivor Boneless selaku leluhur kita sudah pasti tidak akan menerima hal itu. Dan mari kita buktikan bahwa dunia tidak akan baik-baik saja jika salah satu dari kita mati di tangan musuh. Kita siapa? Vikings! Namun di tengah membaranya semangat ini, seorang Jarl pagan bernama Grom dengan lantang menyatakan bahwa tak akan berperang bersama Viking Kristiani. Begitu juga sebaliknya, seorang Jarl bernama Nori menyatakan ketidaksukaannya terhadap Viking pagan hingga membuat pertikaian di sana. Harald yang melihat hal itu pun segera turun memecah perkelahian itu dan menyuruh mereka sadar. Siapa aku? Harald, Viking Kristiani yang selalu berjuang bersama Viking pagan siang dan malam. Saya tidak peduli Tuhan mana yang kalian sembah, namun saat ini mari kita bersatu berjuang bersama seperti layaknya Viking yang dikenal masyarakat luar. Jadi Harald ini memang Viking beragama Kristen seperti saudara-saudaranya, namun loyalitas dan toleransi yang begitu besar patut kita acungi jempol bersama-sama. Hingga Leif yang membaur di kerumunan itu tiba-tiba dikagetkan dengan sekelompok pria yang mengaku keluarganya tewas karena kebrutalan ayah Leif di masa lalu dan kini datang berniat untuk balas dendam. Tentu Leif tak tahu menahu akan hal itu dan berusaha menghindar. Namun sekelompok pria itu tetap ngotot dan melakukan penyerangan. Leif pun tak mau berdiam diri menjadi samsak hidup dan mengeluarkan sedikit ultinya untuk memberi peringatan mereka. Siapa sangka atas kejadian itu membuat Harald sangat tertarik. Terlebih pertemuannya dengan Freydis yang begitu berkesan hingga akhirnya Harald mengajak Leif bergabung menjadi anggotanya. I'll think about it.
Singkat cerita, Raja Kenneth dan pasukannya pun datang bertamu di Kattegat menemui seorang Jarl wanita perkasa bernama Astrid Haken untuk meminta izin singgah sementara waktu di sana. Astrid pun menyambutnya dengan sangat baik dan mengadakan pesta besar-besaran sebagai tanda menerima kedatangan mereka dengan senang hati. Hingga siapa sangka diam-diam Freydis memanfaatkan momen ini, menyelinap dan membunuh Gunnar sebagai balasan atas apa yang pernah dilakukan terhadap dirinya, yang tentu saja membuat geger para penikmat pesta di sana. Olaf pun sangat marah dan berniat untuk membunuh Freydis. Namun Jarl Astrid selaku tuan rumah segera menghentikan hal itu. Freydis pun menjelaskan bahwa ia melakukan ini bukan tanpa alasan, karena ada dendam yang harus terbalaskan. Sementara itu, Olaf juga meminta Astrid untuk tidak membiarkan pembunuhan ini, karena jika Freydis dilepaskan begitu saja, Olaf tak akan segan-segan membakar tempat ini. Atas perkataan itu, pasukan Astrid pun langsung siaga 86 hingga Harald datang membuka suara dan meminta Freydis untuk membuktikan perkataannya. Benar saja, Freydis pun langsung menunjukkan luka berbentuk salib pada punggungnya dan menegaskan bahwa Olaf serta anggotanya lah yang melakukan ini semua. Namun meski dengan bukti itu, Astrid berusaha untuk adil dan tidak gegabah mengambil keputusan. Begitu juga dengan Raja Kenneth selaku tamu menyerahkan semua masalah ini padanya. Dan di keesokan harinya, Astrid pun melakukan sebuah persidangan dan menyatakan Freydis bersalah atas kematian Gunnar karena semua itu hanya dendam di masa lalu yang tak pantas diungkit kembali. Terlebih Olaf juga menambahkan bahwa Gunnar yang begitu penting dalam misi balas dendam ini. Dan akibat dari kematiannya membuat kita kehilangan garda terdepan. Namun Freydis tak menerimanya begitu saja dan meminta pengadilan melalui pertarungan. Hingga Harald pun datang memecah ketegangan berusaha mencari solusi untuk masalah ini. Harald tak memungkiri bahwa kematian Gunnar menjadi kerugian besar untuk mereka. Namun kita juga tidak harus memperpanjang masalah di situasi seperti ini. Terlebih dengan keberadaan Liv yang tak diragukan lagi bakat berlayarnya. Maka dari itu ia memohon kepada Astrid untuk meminta Liv mengabdi sebagai gantinya. Tak lupa Harald juga mengingatkan bahwa Elif dan Freydis ini putra-putri pejuang sangar Erik si Baret Merah yang kehebatannya tak diragukan lagi. Astrid pun menerima saran itu dengan baik dan selaku pemimpin wilayah Kattegat ia memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dengan meminta Liv mengabdi kepada Raja Kenneth selama penyerangan berlangsung. Benar saja, setelah keputusan itu dijatuhkan, Harald langsung membawa Liv ke dermaga untuk menunjukkan kapal baru untuknya dan berencana memulai keberangkatan. Dengan itu Freydis pun datang mengucap salam perpisahan untuk mereka, berpesan untuk selalu saling menjaga satu sama lain. Tak lupa Freydis memberikan sebuah kalung kepada Harald untuk mengenang semua hal yang telah mereka lewati bersama. Dan setelah persiapan yang cukup matang, Liv selaku kapten kapal pun meminta semua krunya untuk memasukkan semua senjata mereka ke dalam tong sebelum keberangkatan mereka, karena musuh kita di Inggris bukan di sini. Semua kru kapal pun menuruti hal itu, namun tidak dengan Jarl Gorm yang seperti merencanakan sesuatu. Sementara itu dengan terdengarnya kabar para Viking akan menyerang, nampaknya Ethelred mulai ngedown hingga kesehatannya pun menurun. Namun di momen itu kita pun diperkenalkan dengan Emma, istri muda Ethelred dan Edmund, sang pewaris tahta kerajaan. Ethelred pun mengungkapkan kekhawatirannya atas kedatangan bangsa Viking. Bahkan ia telah membuat pesan dan berniat untuk bernegosiasi dengan mereka sebagai langkah menghentikan permasalahan ini. Namun Emma tak setuju dengan hal itu dan berencana akan mengutus Edmund pergi ke Mercia menemui Edric Sterona meminta bantuan. Benar saja, Emma pun segera menemui Godwin atau kesatria perang untuk menemani perjalanan Edmund. Godwin begitu heran mengapa harus dirinya yang turut serta dalam misi ini. Emma pun menegaskan bahwa ialah satu-satunya orang yang dapat dipercaya saat ini. Dan bring his army to London and follow our instructions. What is his plan? Open the gates.
Bersamaan dengan itu kita juga diperlihatkan dengan Astrid yang tengah mengajak Freddy berkeliling menunjukkan keseruan Kattegat saat ini. Di tengah perbincangan mereka, Astrid pun menjelaskan bahwa semua telah berubah. Bahkan ia juga menambahkan bahwa dirinya tidak murni keturunan dari bangsa Viking. Meskipun kini akhirnya ia telah menjadi pemimpin Kattegat. Dari perkataan itu kita pun bisa menyimpulkan bahwa sejak era Ragnar Lothbrok sampai saat ini sudah banyak sekali perubahan. Bahkan seperti yang kita tahu sudah banyak juga bangsa Viking yang meninggalkan kepercayaan leluhur atau pagan yang menimbulkan sedikit perselisihan di antara mereka. Hingga Astrid yang menyadari bahwa Freddy pagan beriman pun menyuruhnya pergi ke Uppsala atau tempat suci paling suci di dunia Viking untuk menemukan jati diri dan memahami apa arti sebenarnya kehidupan ini. Singkat cerita, Edmund dan Godwin pun tiba di Kastil Tamworth, Mercia, tempat tinggalnya Edric Streona. Emdun yang tak mau membuang-buang waktu segera menyampaikan maksud dan kedatangannya kali ini. Edric pun tak gentar sama sekali karena ternyata pertempuran dengan bangsa Viking bukan hal yang tabu untuknya. Namun meskipun begitu, Edric menyatakan bahwa membawa pasukannya ke London adalah hal percuma karena ia sangat yakin bahwa bangsa Viking akan melalui jalur utara, yang berarti Mercia inilah yang tepat untuk menyambut kedatangan mereka. Melihat raut wajah Edric yang seperti menyepelekan, Edmund pun menegaskan siapa musuh yang akan mereka hadapi saat ini. Dan untuk rasa keraguan Edric, Edmund pun menegaskan bahwa dirinya akan selalu ingat sampai ia menaiki tahta nanti. Hingga akhirnya Edric pun menarik perkataannya dan bersedia terlibat dalam pertempuran tersebut. Dan tiba-tiba di tengah perjalanannya kembali ke kampung halaman, Edmund mendapat sebuah pertanda bahwa Raja Ethelred telah mati, yang berarti dirinya lah yang akan melanjutkan kepemimpinan. Now comes the hard part. Sementara itu di tengah perjalanan para Viking, nampaknya kecerdasan Leif harus diuji dengan badai yang akan berlangsung. Hingga siapa sangka hal itu membuat kapal Leif terpisah dengan armada Viking lainnya. Menyadari hal itu, Jarlgom pun sangat marah dan menegaskan bahwa semua kesialan ini terjadi karena adanya Viking Kristen di antara mereka, yang tentu membuat sedikit ketegangan di sana. Gromki fanatik banget bangsat nana. Leif yang menyadari hal itu pun berusaha untuk menenangkan mereka, namun tiba-tiba Jarlgom membuka serangan sehingga Leif tak dapat berdiam diri lagi. Dan kematian Grom pun diiringi dengan terlihatnya bukit-bukit yang menandakan bahwa mereka telah tiba di daratan Inggris, dan bersamaan dengan itu juga armada kapal lainnya mulai berdatangan, yang tentu saja kematian Grom membuat mereka semua terkejut. Dan setibanya di sana, bangsa Viking pun tak mau membuang waktu lagi. Tanpa basa-basi mereka membantai seluruh penduduk Inggris yang mereka temui sebagai tanda kedatangan mereka saat ini. Hingga tanpa sengaja Olaf menemukan Lady Bibitan Unggul wilayah ini, yang ternyata wanita itu memberitahu Raja Kenneth dan lainnya bahwa Ethelred telah mati dan Edmund lah yang melanjutkan kepemimpinan. Dengan berita itu Kenneth pun merasa senang karena berarti Inggris saat ini dipimpin oleh raja muda tak berpengalaman yang sudah pasti dapat dengan mudah dikalahkan. Namun Harald malah marah mengetahui hal itu. Kecewa Ethelred tidak tewas di tangannya secara langsung.
Bersamaan dengan itu, Edmund yang telah tiba di istana merasa semakin berambisi dengan pedang dan kekuasaan yang di bawah komandonya saat ini, tanpa menyadari bahaya yang semakin mendekat. Emma pun menegaskan bahwa Edmund tak akan terjun langsung ke medan pertempuran, karena setelah kematian Ethelred, Edmund lebih berharga dari apapun. Karena kematian Edmund, sang pewaris tahta sama dengan kekalahan Inggris. Namun siapa sangka pria beranjak dewasa itu tak memperdulikan perkataan Emma dan terus berlatih mengasah kemampuannya. Edmund tampil begitu beringas, begitu bersemangat menjatuhkan mereka dan semakin menggebu-gebu keinginannya terjun dalam peperangan. Bring on the Vikings! Namun Godwin tak membiarkan ABG itu lupa daratan karena ia sadar bahwa Edmund hanyalah bocil TikTok yang belum bisa berbuat apa-apa. Dan You do not wish to be embarrassed in front. tak lupa dengan Freydis dan rekan-rekannya yang menempuh perjalanan ke Uppsala. Semua terlihat biasa saja, namun tiba-tiba muncullah seorang pria Viking tinggi besar menyerang mereka. Entah apa maksud dari pria misterius itu, namun terlihat dari cara bertarungnya tentu kita sadar bahwa ia bukan prajurit sembarangan. Hingga setelah perjuangan yang begitu melelahkan, akhirnya Freydis berhasil membunuhnya meski teman-teman seperjuangannya tewas di sana. Oke, lupakan sejenak, mari kita lanjutkan. Jadi dengan berita penyerangan yang terjadi, Emma dan petinggi Inggris lainnya semakin was-was. Bahkan salah satu dari mereka menyarankan untuk mengirim seseorang agar bisa bernegosiasi. Emma pun menegaskan bahwa bangsa Viking datang untuk balas dendam atas kematian bangsa Viking di Denlau, yang tentu saja hanya nyawa kitalah yang menjadi tujuan mereka. Bersamaan dengan itu juga terlihat Olaf yang membawa Harald dan beberapa orang lainnya pergi ke sebuah hamparan luas rawa-rawa. Olaf pun menyatakan bahwa inilah tempat paling aman untuk memulai penyusupan dan meminta Harald untuk memulai memeriksa keadaan sekitar. Dengan itu Harald segera menemui Liv dan memintanya untuk memastikan rawa-rawa yang akan mereka lewati. Sahabat-sahabat Liv pun menentang hal itu karena mereka sangat yakin tempat itu sangatlah berbahaya. Namun Harald terus meyakinkan mereka bahwa ia tak mempunyai niat buruk dan bahkan ia akan pergi bersama mereka. Maka dari itu Harald yang tak mau membuang-buang waktu pun segera mengajak Liv dan rekan-rekan memulai perjalanan. Dan di tengah malam yang sunyi ini, Harald pun membawa Liv dan lainnya pergi menemui seseorang penduduk lokal yang akan memandu perjalanan mereka menembus lebatnya rumput tetangga. Hingga tiba-tiba ternyata kedatangan mereka telah dinanti-nanti dan tentu mereka harus berjuang mati-matian menahan serangan yang bertubi-tubi ini. How close are we? Fall back! Namun sayang, Liv masih tertinggal dan entah bagaimana nasibnya saat ini.
Atas kejadian itu, teman-teman Liv pun menegaskan bahwa mereka tidak mempunyai tujuan lagi dan memilih untuk pergi. Siapa sangka dengan perkataan itu Harald nekat solo rank mencari keberadaan Liv dan menemukannya dengan keadaan yang begitu lemah. Pulang mengobati luka, oh tidak, dengan jiwa patriot yang membara mereka malah nekat pergi membaur dengan masyarakat setempat mencari celah untuk penyerangan yang akan dilakukan. Hingga tibalah mereka di sebuah jembatan dan tanpa sengaja mulai menyadari dikit demi sedikit kelemahan pertahanan di sana. Left! Bersamaan dengan itu juga terlihat Fredis yang membawa satu sahabatnya pergi ke desa sekitar mencari pengobatan. Siapa sangka mereka disambut dengan baik dan salah satu perawat segera menanyakan siapa pelaku dari semua ini. Fredis pun mulai menyebutkan ciri-ciri pria itu dan perawat cantik ini sadar bahwa para pemburu peziarah lah yang telah melakukan penyerangan. Maka dari itu, ia pun segera meminta Fredis untuk melanjutkan perjalanan sebelum masalah datang semakin besar. And I'll watch your friend till you return. Hingga singkat cerita, Fredis pun tiba di Uppsala. Namun bukan hal itu yang menjadi poin utama karena ternyata kelompok pemburu peziarah telah menemukan satu rekannya tewas dan mengerahkan seluruh pasukan untuk memulai pencarian. Hagen. Find them. Kembali ke Raja Kenneth dan kawan-kawan. Atas kelemahan yang mereka temukan, Harald memberitahu bahwa saat ini bukan London kunci untuk menguasai Inggris, melainkan Edmund, si raja muda yang harus menjadi target misi kita. Liv pun menambahkan bahwa ada sebuah jembatan yang terlihat kokoh namun mempunyai celah yang dapat kita manfaatkan. Maka dari itu kita akan memancing Raja Bocil keluar dari sarangnya dan Jarl Olaf bersama armadanya akan merobohkan jembatan saat momen itu terjadi. Olaf pun merasa itu sebuah rencana yang bodoh karena peluang kegagalan dan keberhasilan mereka sangatlah tipis. Begitu juga dengan Raja Kenneth yang seperti tak mau ambil resiko terhadap perang sebesar ini. Hingga di malam harinya Kenneth kembali datang menemu Elf untuk meyakinkan bahwa rencana itu benar-benar akan menguntungkan mereka. Elf pun menjelaskan bahwa ia tak peduli dengan kemenangan bangsa Viking, namun ia akan berjuang demi sahabat-sahabat baiknya yang rela bertahan untuknya di sini. Dan jika Viking hancur, sahabat-sahabatku juga akan mati. Maka dari itu saya tak akan main-main dengan rencana ini. Mendengar hal itu, Kenneth pun mulai tergugah dan mempercayakan hal ini sepenuhnya kepada Elif. Maka dari itu di pagi buta sebelum ayam jantan tok dalang berkokok, Elf pemimpin para Viking menyiapkan senjata dan perabot rumah tangga sebagai persiapan perang mereka. Terlihat jelas banyak dari pria Viking itu meragukan rencana ini, namun Elf tetap bersemangat dan bertekad untuk membuktikan bahwa rencananya akan benar-benar berhasil. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Dengan semua senjata dan perlengkapan yang telah dibuat, Elf dan Harald memimpin pasukan untuk memulai pergerakan. Satu persatu pos penjaga pun mereka ratakan dan mulai menyelinap ke bawah jembatan dengan sangat rapi untuk segera menjalankan rencana ini. Hingga saat matahari mulai terbit dari timur, Olaf beserta beberapa armadanya menampakkan diri yang tentu saja membuat Emma dan Edmund segera menyiapkan pasukannya untuk memperkuat pertahanan. Dengan itu, Elf, Harald, dan rekan-rekannya pun semakin bersemangat untuk mengikis tiang-tiang penyangga di sana.
Kenneth pun mengibarkan bendera putih berpura-pura untuk bernegosiasi. Emma yang melihat hal itu tentu segera mempersilahkannya untuk mendekat. Namun ternyata Kenneth di sana sebenarnya tidak berniat untuk bernegosiasi sedikit pun, melainkan berusaha memanas-manasi Edmund agar keluar dari sarang sesuai rencana mereka. Maka dari itu Kenneth mulai memanas-manasinya. Kamu tahu tidak, di saat Raja Eltereth seusiamu, ia telah memimpin 100 pasukan melawan 1000 musuh. Lantas apa yang kamu perbuat saat ini? Merengek nenen sambil rebahan seperti muda-mudi zaman ini. Bahkan secara terang-terangan Kenneth juga menantang Edmund untuk duel layaknya seorang pejantan tangguh yang akan menentukan hasil akhir tanpa harus ada pertumpahan darah. Emma yang menyadari hal itu pun meminta Edmund bersabar menunggu kedatangan Edric sebelum melakukan penyerangan. Namun raja muda penuh ambisi itu mulai terpancing dengan semua rencana yang telah disiapkan. Dengan penuh amarah ia turun dari tembok pertahanan dan meminta pasukannya untuk melakukan perlawanan. Setelah pintu pertahanan dibuka, pertempuran itu tak dapat dihindarkan lagi. Edmund menyerang secara all-in dan berhasil membunuh beberapa Viking di sana. Pada saat itu Kenneth segera menyuruh pasukannya untuk mundur seolah-olah terdesak, yang tentu saja membuat Edmund semakin bersemangat untuk mengejar mereka. The king is with... It is a trap. Namun Emma si penganalisa handal menyadari bahwa semua ini adalah jebakan dan kapal-kapal Viking yang bersiaga akan merobohkan jembatan. Emma pun segera meminta Godwin untuk membawa Edmund kembali ke tembok pertahanan dan meminta pasukannya untuk mempertahankan jembatan. Bersamaan dengan itu elf dan lainnya terus berusaha untuk menghancurkan tiang penyangga, dan dengan tali-tali yang mereka berikan kepada armada Olaf menjadi tanda rencana telah siap dilaksanakan. Olaf pun segera meminta pasukannya untuk mendayung dengan kuat, sementara elf dan lainnya juga terus bekerja sama mengikis tiang penyangga meski anak panah berterbangan layaknya hujan di antara mereka. Godwin yang berhasil mendekati Edmund pun segera memintanya kembali ke tembok pertahanan karena semua ini adalah jebakan. Namun sayang, semua itu terlambat, dan siapa sangka ternyata seluruh pasukan Kenneth yang bersembunyi di hijaunya rumput tetangga mulai bermunculan dan telah siap untuk menyerang. Edmund pun sangat ketakutan dan bergegas kembali ke tembok pertahanan. Namun elf dan lainnya tak akan membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Dan Emma pun merasa bahwa mereka telah kalah karena kecerobohan Edmund si pangeran muda. Pada saat bersamaan sebenarnya Edric bisa saja membantu penyerangan, namun ia lebih memilih untuk diam dan tidak mengorbankan pasukannya dalam perang yang gagal karena masih ada perang lebih besar yang harus dimenangkan. Kenneth dan pasukannya pun benar-benar di atas angin saat ini dan meminta seluruh pasukannya untuk segera menangkap Edmund sebagai tanda kemenangannya. Tak lupa dengan Harald dan Viking lainnya yang begitu senang menyambut keberhasilan ini. Hoi Leif, rencanamu berhasil. Hurra, hidup Leif, si manusia Greenland. Atas kemenangan itu, bangsa Viking pun terus menggerus pertahanan Inggris hingga mereka tak bisa berbuat apa-apa lagi.
England. Di sana Harald menegaskan bahwa kedatangannya bukan untuk harta tahta ataupun wanita, tapi kepalamu, dek, pek. Edmund terlihat begitu pasrah menerima semua perlakuan ini, dan Harald yang sudah lama menunggu momen ini pun bersiap untuk memenggalnya. Namun tiba-tiba Kenneth datang menghentikannya dan meminta Harald agar membiarkan Edmund tetap hidup. Di sini saya heran, cuk. Apakah Kenneth mempunyai rencana lain atau ada something good? Mari kita simak bersama-sama. Bersamaan dengan itu juga terlihat Olaf yang diam-diam pergi menemui Queen Aemma untuk mencari tahu di mana letak harta benda peninggalan Ethelred yang tak terhitung jumlahnya. Aemma pun menegaskan bahwa ia tak tahu menau akan hal itu. Namun Olaf terus mendesak dan menegaskan bahwa ia tak akan segan-segan membunuh dua putranya jika Aemma tak menunjukkan di mana harta benda peninggalan Ethelred berada. Dan kini Kenneth pun kembali menemui Harald dan berpesan agar Harald mengikuti semua perkataannya demi ambisinya tercapai. Bahkan Kenneth juga berjanji akan membantu Harald menjadi Raja Norwegia jika hal ini benar-benar berhasil. Ayam berkokok. Harald yang masih kecewa dengan keputusannya pun sempat menolak. Terlebih ia merasa bahwa Olaf tak akan menjadi penghalang untuknya menaiki tahta. Namun ternyata perkiraan Harald salah besar. Hingga Kenneth memberitahu bahwa Olaf telah mempunyai seorang putra yang mungkin dapat menggantikan posisinya. Tak mau membuang-buang waktu, Harald pun segera pergi menemui Godwin untuk menanyakan keberadaan Aemma, dan dengan informasi itu dalam sekejap Harald berhasil menemukan Aemma dan segera membawanya pergi. Bersamaan dengan itu Freydis yang tengah menjalani kunjungan Supra 125 di Uppsala pun disambut baik dan diajak bergabung dengan ritual yang kebetulan akan dilakukan. Freydis begitu heran mengapa ini terjadi begitu cepat, hingga di saat ritual itu berlangsung tiba-tiba Freddy seperti dibawa ke masa lalu yang penuh dengan kehancuran, hingga dirinya bertemu dengan sosok spiritual yang paling dipercaya pada era Ragnar dan Bjorn dulu, mbah-mbah tua yang buta. Dimana paranormal itu mengatakan bahwa Freddy adalah wanita terakhir dan berpesan agar tidak lari dari tanggung jawabnya. Entah apa maksud dari semua ini, apakah paranormal itu ingin menyampaikan bahwa Freddy lah wanita satu-satunya yang dapat menyelamatkan bangsa Viking dari kehancuran atau apa? Entahlah, seketika paranormal itu pergi tanpa memberi penjelasan. The real tukang ghosting. Dan singkat cerita, di tengah kebersamaan para Viking, tiba-tiba Edric datang untuk berdiplomasi. Kenneth pun menyambutnya dengan sangat baik karena ia sadar bahwa Edric telah menahan pasukannya di saat peperangan berlangsung. Hingga Kenneth pun mengadakan sebuah pesta yang begitu mewah untuk menyambut kedatangannya. Dan tak lupa dengan Liv yang kini telah duduk bersama para bangsawan di tempat ini. Kenneth pun memecah suasana dengan memberi penghargaan Liv dan kesatria-kesatria lainnya karena telah berhasil menguasai jembatan London yang menjadi kunci kemenangan mereka. Hingga tibalah Kenneth meminta Edric untuk mengatakan apakah imbalan yang pantas dijadikan tanda terima kasihnya. Edric pun mengatakan bahwa Kenneth sangat membutuhkan sekutu yang setia dan hebat untuk menjaga Inggris. Maka dari itu ia menawarkan diri untuk menggantikan posisi Edmund saat ini. Mendengar hal itu, sikap Kenneth yang semula ramah pun seketika berubah drastis, dan bahkan ia mulai memanggil beberapa prajuritnya dengan membawa sebuah talenan yang ternyata Stench. In the very room. I can smell. I can smell. Stop! Stop! Why? Why are you doing this? You. Who will be the next? England! Kenneth menganggap Edric sebagai pengkhianat dan tanpa ragu ia memenggal kelapa pria tersebut. Dengan momen itu kita pun tahu apa alasan Kenneth tidak mengizinkan Harald memenggal Edmund. Yes, karena ia akan menggunakan Edmund untuk mencapai ambisinya menguasai Inggris, menjadi King England. Bersamaan dengan itu Kenneth juga menyadari Aemma yang begitu cemas. Dengan penuh penasaran ia pun menanyakan apakah yang sedang difikirkannya. Aemma pun menegaskan bahwa ia sama sekali tak memperdulikan apa yang tengah terjadi. Namun yang membuatnya tak tenang hingga saat ini adalah anak-anaknya yang kini tidak berdada
berada di pangkuannya. Mendengar hal itu, Kenneth pun berjanji akan segera mengatasi masalah ini agar hubungan mereka lebih baik. Dan benar saja, Kenneth segera mengajak Harald pergi menemui Godwin untuk mencari tahu keberadaan putra-putra Emma saat ini. Sesaat ketika Harald datang menemui Godwin, seperti menolak untuk memberikan informasi. Namun seketika ia berubah pikiran saat mengetahui Kenneth langsunglah yang datang memerintahnya. Di tengah malam yang sunyi itu, Godwin pun mulai bergerak mencari keberadaan putra-putra Emma yang ternyata dibawa ke sebuah pondok kecil di tengah rawa. Dan Godwin pun berhasil melakukannya dengan cepat. Maka dari itu Kenneth segera menemui Emma untuk menyerahkan putra-putranya, yang tentu saja hal itu membuat Emma sangat senang. Thank you. You are welcome, Queen. What is your name? Godwin. Hingga di akhir episode 5 ini kita diperlihatkan dengan pemimpin kelompok fanatik bernama Jar Carrot yang datang mencari Freddy setelah mengetahui salah satu anggotanya tewas. Mau tak mau, perawat itu pun memberitahu bahwa Freddy kini tengah menuju ke Uppsala. Namun tak hanya sampai di sana, karena ternyata Care menyadari bahwa ada wanita lain di gubuk ini. Freddy yang merasakan hal itu pun berpamitan untuk pergi. Tak lupa tokoh tetua memberinya sebuah pedang keramat untuk menemani perjuangannya. Setibanya di desa tempat teman Freddy tinggal, suasana desa itu begitu sunyi seperti tak berpenghuni lagi. Hingga saat Freddy masuk lebih dalam untuk mencari tahu apa yang terjadi, tiba-tiba ia melihat sahabat baiknya telah mati dengan sangat tragis. Bahkan di sisi lain ruangan ia semakin terkejut melihat semua penduduk telah terbantai dengan seorang pria di sana. Melihat kedatangan Freddy, Care sadar bahwa wanita inilah yang telah membuat anggotanya tewas. Freddy pun menjelaskan bahwa dirinya hanya membela diri dari penyerangan yang dilakukan. Namun Care tak peduli akan hal itu dan segera meminta pasukannya untuk mengeksekusinya. Tentu Freddy tak diam saja dan berusaha melawan hingga tiba-tiba Care menyadari bahwa Freddy bukan wanita sembarangan. Care pun menanyakan bagaimana pedang itu bisa jatuh di tangannya, dan Freddy menjelaskan bahwa ini adalah pemberian tetua saat dirinya dinyatakan sebagai yang terakhir. Mendengar hal itu, Care pun menyuruhnya segera pergi dan tak lupa ia juga menitip pesan untuk sampaikan ke Astrid karena ia akan segera datang menjajah Kattegat. Kembali ke London, di mana saat ini beberapa pentolan Viking memutuskan untuk kembali ke Skandinavia. Bahkan Harald, Olaf, dan juga Liv ikut serta bersama mereka. Namun tentu tidak dengan King Kenneth, karena ia harus tetap bertahan di sini untuk mencapai obsesinya menjadi Raja Inggris. Dan setelah pertemuan itu usai, Emma pun datang menemui Kenneth untuk berterima kasih karena telah mengembalikan putra-putranya. Sejak saat itu nampaknya mereka semakin dekat. Bahkan di sini Kenneth tak sungkan-sungkan mengatakan bahwa ia menginginkan Emma menjadi penasehatnya, dan tanpa ragu ia juga menyatakan bahwa ingin membangun kerajaan utara di seluruh Eropa dengan bantuannya. Sementara itu Freddy yang telah sampai di Kattegat pun segera memberitahu Astrid tentang semua hal yang telah dialaminya, di mana ia telah membunuh salah satu berserker, dan Jarl Kristen bernama Care datang balas dendam membantai semua para warga dan para warga. Mendengar nama Care, Astrid seperti sudah tidak terkejut lagi dan menyuruh Freddy untuk segera beristirahat. Tak lupa ia juga menyuruh tangan kanannya memasukkan Freddy ke pasukan perisai untuk memperkuat pertahanan seperti Mami Lagertha dulu.
Sejak saat itu Freddys terus berlatih, dididik menjadi gadis yang kuat pantang menyerah. Dalam momen itu Astrid juga mencari penjelasan tentang apa saja yang dialaminya selama di Uppsala. Freddys pun menjelaskan bahwa dirinya bertemu dengan seorang pendeta yang dipanggil peramal, yang ternyata Astrid juga mengalami hal yang sama, di mana saat itu air laut mulai surut dan dianggap sebagai berkah dari dewa, hingga tiba-tiba air kembali setinggi gunung sedalam sumur tetangga dan menyisakan seorang wanita. Dulu saya kira wanita itu adalah aku, namun ternyata tidak. Wanita itu adalah dirimu, putri terakhir Uppsala yang telah lama diramalkan. Tanpa dirasa hari terus berlalu dan Freddys terus giat melatih bakat bertarungnya, hingga terlihat jelas kebahagiaan mereka saat menyambut kedatangan Harald, Liv, dan lainnya yang telah kembali. Freddys pun begitu senang menyambut kedatangan Liv dan Liv, namun juga sedih karena mengetahui rekan-rekannya telah gugur dan sadar bahwa hanya mereka bertigalah yang tersisa. Bersamaan dengan itu, Harald pun pergi menemui Astrid untuk mencapai ambisinya menjadi Raja Norwegia. Dengan sekotak peti perhiasan, Harald datang dan memberitahu bahwa Kenneth telah merestuinya untuk menguasai Norwegia dan meminta bantuan Astrid untuk mempermudah langkah ke depan. Namun Astrid tahu semua itu akan berjalan dengan mudah karena sudah pasti Olaf akan menghalanginya. Dan ternyata diam-diam Olaf pergi ke Denmark menemui Ratu Asliguth yang tak lain adalah istri sah dari Raja Kenneth, dan menyampaikan bahwa Raja Kenneth memutuskan tinggal di Inggris bersama janda muda bernama Emma. Olaf juga menambahkan bahwa Kenneth tak merestuinya menjadi Raja Norwegia, dan tentu kalian tahu apa maksud dari semua perkataan itu. Yes, dengan perkataannya Olaf berharap Asliguth mau membantunya menyingkirkan Harald. Asliguth pun mengatakan bahwa ia tak mempunyai hak untuk menyampuri masalah kepemimpinan. Namun Olaf tak menyerah dan terus berusaha merayunya. Kembali ke Kattegat, di mana dengan kepulangan Harald dan lainnya, Astrid membuat pesta yang cukup besar sebagai penyambutan. Hingga tanpa terasa malam panjang telah berlalu dan kini tibalah hari di mana Freddys menjalani adat untuk peresmiannya menjadi gadis perisai, di mana Freddys akan bertarung melawan para senior menunjukkan hasil latihannya selama ini. Benar saja, setelah memasuki arena gelanggang itu, Freddys mulai menyerang satu persatu dari mereka. Hingga akhirnya Freddys pun keluar jadi pemenang dan disambut dengan gembira di sana. Di hadapan Astrid, Freddys pun membuat sumpah bahwa ia akan selalu setia mengorbankan jiwa dan raga melindungi Kattegat, yang tentu saja hal itu membuat Harald semakin kesemsem melihatnya, dan pengecrotan pun terjadi lagi. Bersamaan dengan itu juga terlihat Jalker yang kini tengah tiba di Uppsala. Dilihat dari flashback yang terbayang-bayang, kita tahu bahwa Ker juga berasal dari tempat ini, yang ternyata dari sedikit cuplikan yang tergambar kita tahu bahwa Ker pernah mengalami trauma yang begitu mendalam dengan adat istiadat pagan atau menumbalkan manusia yang menyebabkan kakaknya terbunuh. Hingga akhirnya Ker pun pergi membuka pintu gerbang menyuruh pasukannya untuk melakukan pembantaian. Sementara itu kita juga diberitahu bahwa hubungan Kenneth dan Emma semakin dekat, hingga keseruan itu terpecah saat sebuah surat dari Denmark datang dan mengharuskannya untuk segera pergi. Entah apa isi dari surat itu, namun Kenneth terlihat begitu cemas dan menyuruh prajuritnya untuk segera menyiapkan armada. What is it?
Dan kini, semua penduduk Kattegat pun begitu terkejut dengan kedatangan sebuah kapal dipenuhi dengan mayat dan seekor bayi yang sangat ketakutan. Liv pun segera mengambil bayi itu dan seketika Astrid sadar bahwa ini adalah sebuah pesan dari Care perihal Uppsala. Maka dari itu Astrid segera menyuruh Freydis dan lainnya untuk segera pergi memastikan keadaan di sana. Freydis dan kawan-kawan yang tak mau membuang-buang waktu pun segera bergegas menerjang hijaunya rumput tetangga dengan segala rintangan yang menghadang hingga mereka dibuat begitu syok saat melihat Uppsala telah hancur dan mayat-mayat yang tergeletak di seluruh sudut tempat. Hingga tiba-tiba Liv menyadari bahwa ada 3 wanita yang sangat ketakutan bersembunyi di balik ilalang yang ternyata Care membiarkan mereka hidup hanya untuk menyampaikan pesan kepada Freydis bahwa pembantaian ini akan berlanjut ke Kattegat. Dengan itu Freydis pun meminta mereka untuk berpencar memastikan lokasi Care saat ini, memberitahu Astrid tentang penyerangan yang akan terjadi dan juga ia akan tinggal untuk mengurus mayat-mayat yang ditinggalkan. Sementara itu dengan kepergian Kenneth di Denmark, Raja Edmund berpikir bahwa ia bisa memanfaatkan momen ini untuk memperbaiki kerajaan. Namun hal itu segera terbantahkan karena sebelum pergi ia telah menikahi Emma untuk memperkuat posisinya dan bahkan menyuruh ayahnya yang bernama Sven Forbrick untuk menggantikan posisinya sementara waktu. How long do you expect King Knut to be away, Your Highness? Dan tak lupa Sven juga pergi menemui Ratu Emma untuk memastikan kesetiaannya terhadap putranya. Emma pun mengatakan bahwa dirinya tak akan macam-macam karena Kenneth telah membantunya menyelamatkan putra-putranya. Dan perihal kegunaanku saat ini, mari kita lihat nanti dapat berperan apakah wanita seperti aku ini. Wis. Sementara itu sebuah momen tak terduga pun terjadi di mana Olaf yang terakhir kita lihat di Denmark kini telah membawa armadanya datang menemui Care untuk membangun persekutuan. Dengan kepercayaan yang sama, Care pun menyambutnya dengan sangat senang hingga Olaf pun mulai memberanikan diri mengajak Care untuk bergabung dengan alasan memberantas paganisme dan menyebarkan agama Kristen. Padahal kita tahu bahwa pria tidak pernah keramas ini mempunyai maksud lain. Care pun menanggapi hal itu dengan sangat baik dan tanpa mereka sadari, Liv dan Liv telah mengintai dari kejauhan dan melihat bendera Olaf berkibar tinggi yang menjadi tanda bahwa mereka telah bersekutu. Sadar akan hal itu, Liv pun segera kembali ke Kattegat untuk memberitahu Astrid dan kawan-kawan perihal masalah ini. Astrid pun tak mau bermain-main lagi kali ini, meminta seluruh pasukannya untuk mulai bersiaga 86 menunggu kedatangan mereka dan meminta Harald untuk terus setia kepada Kattegat. Kembali ke London, di mana saat ini Edmund mengajak Godwin untuk menghadiri pertemuan rahasia dengan seluruh petinggi-petinggi Inggris yang ternyata pangeran muda kita diam-diam ingin mengumpulkan pasukan untuk memberontak. Edmund pun menjelaskan bahwa dengan adanya 2 penguasa di Inggris, maka jika dirinya mati, King Kenneth akan menjadi penguasa sah mereka. Maka dari itu, Edmund meminta kembali berjuang mempersatukan negeri ini. Awalnya mereka semua nampak ragu, namun memang hal itu harus dilakukan demi kebaikan bersama. Dengan persetujuan yang terjadi, Edmund pun mengajak Godwin untuk segera kembali ke istana agar tidak menimbulkan kecurigaan. Namun tiba-tiba sebuah tambang melintang membuat Edmund terjatuh hingga patah hati. Sementara itu Godwin segera merapikan tali dan mulai menikamnya hingga para bangsawan itu pun mengira bahwa hal ini benar-benar karena kecelakaan. The king is dead.
Entah apa yang merasukimu, kita tidak diberitahu secara pasti apa motif Godwin sebenarnya. Mereka pun segera menghadap Raja Wen selaku pemimpin saat ini dan memberitahu bahwa Edmund telah tewas. Tentu kematian itu membuat seluruh istana sangat terkejut. Weh iya cuk, mosok tenan. Lah mau iso lho ijek ngopi karo aku ki, mosok wis mati. Ya jenenge wong mati ya ora ngerti to nasibe. Namun meskipun begitu, Emma tak mempercayainya begitu saja dan segera pergi memeriksa jasad Edmund mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi hingga ia menemukan sebuah luka kecil yang menjadi penyebab kematiannya. Maka dari itu Emma pun segera memanggil Godwin untuk menanyakan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Mendengar pertanyaan-pertanyaan itu, Godwin terus berdalih bahwa dirinya tidak mengetahui apapun hingga Wen segera menyuruhnya pergi agar rahasia mereka tetap terjaga. Dan kisah kerajaan Inggris semakin menarik untuk kita nikmati dengan Aul Gifu yang tiba-tiba datang mengunjungi Inggris. Di momen itu Aul Gifu mengatakan bahwa selaku istri sah Kenneth, ia datang untuk mengklaim kerajaan Inggris. Tentu saja Wen menganggap hal itu sebuah kelancangan dan mengancam bahwa tak akan segan-segan membunuh jika terus melunjak. Namun hal itu tak akan terjadi karena Aul Gifu telah memberikan separuh armada Kenneth ke Olaf untuk menguasai Kattegat dan juga menyimpan pasukan di sebuah tempat yang siap berperang untuknya. Dengan hal itu, Wen pun merasa sangat pusing terus mencari tempat para armada El Gifu hingga Emma pun datang menawarkan bantuan untuk ikut serta mencarinya. Sementara itu diam-diam Godwin juga pergi menemui Aul Gifu, mulai mendekatinya dan berjanji akan selalu mencarikan informasi untuknya. Toko opo iki bangsat, kabeh-kabeh dicedeki lho. Bersamaan dengan itu, atas berita kedatangan Ker dan Olaf, penduduk Kattegat pun terus berusaha memperkuat pertahanan dan bahkan Estrid juga mengumpulkan semua warga untuk mencari orang yang bersedia menjadi tumbal proyek demi kemenangan mereka kali ini. Dan di malam harinya Harald terlihat begitu bingung harus berpihak kepada siapa saat ini, kepada kakaknya atau pihak serabi lempitnya si Freydis. Dan ternyata singkat cerita, terlihat Raja Wen meminta Emma datang menemuinya, yang ternyata pria tua itu telah memanggil abang Emma untuk membawanya kembali ke Normandia atau kampung halaman. Wen pun menjelaskan bahwa ia telah memutuskan untuk menggagalkan pernikahan Emma dan Kenneth karena seperti yang kita tahu bahwa Aul Gifu lah istri sahnya. Emma pun menolak keputusan itu dan berencana menghubungi Kenneth untuk memberitahu masalah ini. Namun sekali lagi, Wen menegaskan bahwa semua telah berakhir dan ini bukan kerajaanmu lagi. Sementara itu, Olaf pun membawa Harald pergi menemui Ker dan memberitahu bahwa adiknya memiliki informasi yang sangat penting dari Kattegat. Ker pun mengatakan bahwa ia tak memperdulikan hal itu dan merasa mampu meratakan Kattegat bersama pasukannya meskipun tanpa strategi. Hingga Harald menegaskan bahwa Kattegat tidak hanya dipenuhi kaum rebahan seperti orang-orang yang menonton TikTok, bukan orang yang menonton video saya. Kalau orang yang menonton video saya adalah orang-orang yang jenius. Dan setelah kepergian Emma, Wen pun meminta Aul Gifu untuk memberitahu di mana armada-armadanya disembunyikan. Namun meskipun Wen telah mengusir Emma, ia memutuskan untuk tetap merahasiakannya. Hingga di malam harinya, Aul Gifu mulai meminta saran Godwin untuk mencari cara memperkuat posisinya saat ini. Godwin pun mengatakan bahwa ia harus segera mengamankan tahta Raja Kenneth di Inggris dengan mencari sekutu baru. Sementara itu, Estrid dan penduduk Kattegat lainnya mulai melangsungkan ritual untuk meminta restu Dewa Odin atas perang yang akan mereka lakoni. Lihatlah. Tapi sumpah cok, sayatan-sayatan seperti ini terlihat lebih nyilu ketimbang adegan-adegan brutal lainnya loh ya. Masih hidup loh itu abangnya.
Dan kembali ke perkemahan Care, di mana saat ini Olaf mulai menyampaikan rencananya untuk menyerang Kattegat dengan baik dan benar, mengingat pertahanan di sana sangat sulit ditembus dengan medan strategis dan tembok pertahanan yang begitu kokoh. Mereka hanya mempunyai satu kesempatan menyerang melalui lautan saat gelombang pasang di malam 2 purnama nanti. Mendengar hal itu, Harald pun meminta mereka untuk bernegosiasi terlebih dahulu sebelum perang ini benar-benar terjadi. Hingga di pagi hari yang cerah ini, pertemuan itu dilakukan, di mana Olaf secara terang-terangan meminta mereka dibaptis dan meninggalkan paganisme untuk menghentikan peperangan supaya nggak ada tumbal lagi. Namun Astrid sebagai pagan sejati langsung menolak hal itu dan menegaskan bahwa para leluhur Viking telah menyembah para dewa selama beratus-ratus tahun, dan jika memang harus mati di pertempuran ini, Astrid beserta pasukannya akan merasa sangat ikhlas karena mati syahid berjuang demi Valhalla. Dasmu. Dengan begitu, negosiasi pun benar-benar gagal. Namun siapa sangka ternyata momen ini digunakan Harald untuk memberitahu Liv bahwa Olaf dan Care berencana menyerang melalui lautan. Meski gelagatnya membuat Care curiga, Harald seperti tak peduli, dan atas bocornya rencana itu, Liv, Freydis dan lainnya pun segera bersiap untuk memperkuat pertahanan wilayah mereka. Hingga tanpa mereka sadari, waktu berlalu begitu cepat dan mulai terlihat asap membumbung tinggi di atas gunung, yang berarti penyerangan akan segera dimulai. Benar saja, seketika ribuan prajurit Care mulai berdatangan melakukan penyerangan dengan gagah berani. Freydis pun mengomando seluruh pasukannya untuk mempertahankan formasi 4-4-2 mereka. Panah-panah pun berterbangan seperti air hujan. Namun nampaknya hal itu tak membuat para prajurit Care gentar, hingga Freydis sadar bahwa pasukannya mulai terpojok dan menyuruh mereka untuk segera berlindung. Bersamaan dengan itu, kita juga diperlihatkan dengan Liv yang terus menyerang kapal-kapal yang semakin mendekat. Hingga setelah beberapa serangan itu dilontarkan, Liv menyadari bahwa kapal-kapal ini hanya pengalihan isu atau tipu daya untuk mengurangi pasukan Kattegat yang begitu kuat. Fall back! Fall back to Kattegat! Yang ternyata Olaf sengaja mengumpankan prajurit Care untuk melemahkan Kattegat, dan bahkan ia juga telah mengetahui jika Harald akan membocorkan rencana penyerangan ini. Harald pun sadar bahwa Olaf hanya mempermainkan mereka semua demi ambisinya untuk menguasai Kattegat sebelum berlanjut ke Norwegia. Maka dari itu akhirnya Harald segera memacu kudanya mendekati Kattegat untuk membantu Freydis menghentikan pertempuran ini. Pertempuran itu pun semakin memanas. Pasukan Care berhasil menerobos tembok pertahanan, dan bahkan Astrid terkena 2 anak panah dan membuatnya tidak bisa melawan lagi. Freydis yang menyadari hal itu pun segera membawa Astrid pergi ke tempat yang lebih aman, sedangkan Harald yang telah tiba di sana terus berusaha menghadang pasukan yang terus berusaha mengejarnya. Setibanya di aula, luka Astrid semakin parah dan ia berpesan kepada Freydis untuk terus hidup meski apapun yang terjadi. Hingga tiba-tiba Care datang mendekatinya dan bauan adu mekanik tak dapat dihindarkan lagi.
hingga akhirnya perjuangannya tak mengkhianati hasil. Dah, gundulmu ucul mas. Di sisi luar, perang terus berlanjut, bahkan suasana semakin mencekam saat Olaf beserta pasukannya datang untuk membuat Liv terbunuh. Liv pun sangat sedih dan segera membawa Liv untuk berlindung, hingga sebelum menghembuskan nafas terakhir, Liv berpesan kepada Liv agar tetap menjadi pagan seperti leluhur-leluhur mereka dan menyusulnya ke Valhalla. No, live, I'll join you. Dengan memenangkan duel itu, Freydis pun datang menemui Harald dan mengajaknya pergi meninggalkan tempat ini. Melihat kehancuran itu, Harald pun memintanya untuk ikhlas. Namun tentu saja Freydis akan membalas kekalahannya suatu saat nanti. Hingga tibalah Olaf dan pasukannya memasuki Aula Ragnar dengan wajah yang sangat gembira karena berhasil menguasai Kattegat tanpa harus mengorbankan banyak hal. Santai saja bro, kita happy-happy. Lalu beralih sejenak ke London, di mana saat ini Aulgifu begitu terkejut melihat keberadaan Emma yang telah kembali menduduki singgasana, di mana kita diberitahu sebuah fakta bahwa ternyata Gadwin dan Wen telah menjebaknya. You were part of this. Dan sementara itu, Raja Wei kini membawa seluruh armada yang disembunyikan Aulgifu ke Kattegat untuk menyelesaikan pertikaian ini. Anjir, plot twist banget. Para prajurit Olaf yang menyadari hal itu pun segera pergi berlarian, ketakutan sampai terkencing-kencing karena tak mau dianggap sebagai pengkhianat. Dan di akhir season 1 episode 8 ini diakhiri dengan amarah Liv yang begitu membara karena melihat sekelompok manusia tak berbudi luhur yang hendak bercocok tanam di hadapannya yang masih merasakan sakit atas kematian Liv, si gadis Indehoi pujaan hatinya. Dan tamat atau selesai. Saya nggak tahu apakah ada lanjutannya. Kalau dari cerita ini sepertinya masih ada sih, soalnya si Liv kan masih hidup ya. Kalau Liv udah mati kita lihat aja ya. Kalau ratingnya bagus kayaknya pihak Viking bakalan lanjutin lagi, dan pastinya kita tunggu saja nanti ke season 2 nya. Oke, perang politik Olaf yang dibalut dengan agama, gila sih, keren parah ini cok, sumpah. Tapi sayang, padahal di film ini saya berharap silsilah keturunan Ragnar setelahnya itu tuh diceritakan dengan jelas, namun tidak ada sama sekali, cuman penyebutan nama saja. Ragnar, Ivar, Bejon, itu aja. Lagertha, bahkan Lagertha aja nggak ada disebutin di sini. Aduh, entah tidak ata atau belum, saya kurang paham deng cok. Dan sayangnya lagi, kita harus menunggu cukup lama untuk mengetahui kelanjutannya. Kalau menurut artikel yang saya baca sih season 2 dirilis akhir tahun ini, tapi entahlah, belum dapat dipastikan. Namanya juga ini kan apa namanya, artikel, biasalah itu banyak banget media-media. So apabila ada salah kata, alur cerita sedikit melenceng atau penyebutan nama yang saking sung-seng-song karena namanya itu susah, lidahku tuh lidah Jawa gitu loh ya, maklumin aja. Intinya kami segenap kru RBB dengan manja mohon maklum sebesar-besarnya ya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih yang udah nonton sampai habis. I love you, bye bye.